Selamat malam sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal 17 dan 18. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam yang indah ini kembali kami sujud menyembah di hadapan Tuhan dalam doa kami, seraya menaikkan syukur dan pujian atas segala pemeliharaan-Mu sampai malam hari ini. Saatnya sebelum kami masuk dalam tidur malam, kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami kekuatan Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami, bahkan tubuh kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa di malam ini kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab Wahyu pasal 17 dan 18. Wahyu pasal 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh bertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang tidak kau lihat itu, yang telah kau lihat itu, telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Dan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melaksanakan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi."
Kitab Wahyu pasalnya yang ke-18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah roboh, Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis dan tempat persembunyian segala binatang yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Dan berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebab kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut dan akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenun halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari daging, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka berkata, sudah lenyap buah-buah yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan yang indah, dan telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang mempertagangkan barang-barang itu dan yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celakalah, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkanmu hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, di manalah demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi.
dengan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan aku di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Saatnya kami semua akan memasuki tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan membungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati. Dan dalam istirahat kami ini Tuhan jaga kami, dan besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati semua. Inilah doa kami. Ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara-saudara.